Hari Sabtu adalah hari besar bagi para pengikut ajaran Nabi Musa alaihissalam. Mereka dilarang melakukan aktivitas apapun kecuali untuk beribadah, berzikir serta mempelajari kitab Taurat. Suatu hari, seorang lelaki Yahudi yang tinggal di Syam mengisi hari Sabtunya dengan mengkaji kitab Taurat. Ia menemukan ayat-ayat yang menyebutkan tentang ciri-ciri dan sifat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang diramalkan akan datang sebagai penutup para nabi-nabi. Segera ia langsung merobak 4 halaman tersebut lalu membakarnya. Saat itu memang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah diutus oleh Allah dan tinggal di Madinah. Sementara itu, beberapa orang pemuka dan pendeta Yahudi mengatakan kepada jamaahnya bahwa Muhammad yang ada di Madinah itu adalah pendusta. Mereka selalu merobek halaman Taurat yang menerangkan sifat-sifat Rasulullah kemudian membakarnya, karena mereka menganggap ayat tersebut adalah ayat tambahan dalam Taurat yang tidak benar. Pada Sabtu berikutnya, lelaki Yahudi itu mengisi hari Sabatnya dengan mengkaji Taurat dan lagi-lagi ia menemukan ayat-ayat yang menerangkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia pun kemudian melakukan hal yang sama, merobek lalu membakarnya. Namun kali ini ia menemukan sebanyak 8 halaman. Di hari Sabtu berikutnya, ia lagi-lagi menemukan ayat-ayat dalam kitab Taurat yang menerangkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini ia menemukan sifat Rasulullah ditambah para sahabatnya. Ia menemukan sebanyak 12 halaman. Namun, kali ini ia tidak langsung merobek dan membakarnya. Ia berpikir, jika aku terus memotong bagian seperti ini, bisa-bisa Taurat ini seluruhnya akan menerangkan sosok Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 3 kali ia mengalami seperti itu. Ia mulai penasaran dengan sosok Nabi terkahir yang dijelaskan dalam kitab Taurat itu. Bahkan ia seakan akrab dengan Rasulullah karena selalu menemukan ayat yang menerangkan Nabi Muhammad. Ia mulai hafal tentang sifat-sifat dan keadaan Nabi Muhammad seperti apa. Ia mulai bertanya kepada kawan-kawannya tentang siapakah Muhammad itu. Namun kawan-kawannya selalu menjawab, Muhammad adalah seorang pendusta. Rasa penasaran dia semakin memuncak. Ia tidak memperdulikan kawan-kawannya yang menyuruh untuk tidak bertemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam benak dia seakan menggumpal kerinduan yang mendalam kepada sosok yang mulia itu. Bergegas ia mulai melangkah mengarungi padang pasir yang panas, semata-mata untuk bertemu Rasulullah. Sampai di kota Madinah, ia bertemu dengan sahabat Salman Al-Farisi. Dengan ketampanan yang dimiliki Salman Al-Farisi, lelaki Yahudi itu mengira bahwa Salman adalah Nabi Muhammad. Lelaki Yahudi itu bertanya, apakah engkau Muhammad? Kemudian Salman tidak langsung menjawab, tetapi Salman langsung menangis dan berkata, aku adalah salah seorang sahabatnya. Jika kamu ingin bertemu Rasulullah, mari saya antar ke para sahabatnya. Salman Al-Farisi membawa lelaki Yahudi itu di masjid Rasulullah, yang kala itu sedang berkumpul para sahabat yang nampak murung dan sedih. Di depan pintu masjid, lelaki itu berkata, Assalamualaikum ya Rasulullah. Sontak hal ini membuat para sahabat yang lain semakin sedih dan pecah tangisannya. Salah sahabat berkata, wahai orang asing, siapakah kamu ini? Sungguh engkau telah memperbaharui luka hati kami. Apakah engkau tidak tahu bahwa beliau telah wafat 3 hari yang lalu? Mendengar hal itu, lelaki itu merasakan kesedihan seolah ikut merasakan luka kehilangan Rasulullah yang belum pernah ia jumpai. Lelaki Yahudi itu menangis tenggelam dalam kesedihannya dan berkata, apakah Ali berada di sini? Sambil mendekat Ali menjawab, ada. Wahai Ali, aku menemukan namamu dalam kitab Taurat bersama Muhammad. Tolong, ceritakan padaku tentang ciri-ciri beliau. Sayyidina Ali pun menjelaskan tentang ciri-ciri Nabi Muhammad, dari bentuk badannya hingga sifat-sifatnya. Wahai Ali, apa yang engkau katakan adalah benar, persis apa yang diterangkan dalam kitab kami Taurat. Wahai Ali, apakah masih ada sisa baju beliau sehingga aku dapat menciumnya? Kemudian Ali menyuruh Salman untuk mengambil jubah Rasulullah di rumah Sayyidatuna Fatimah. Salman menceritakan peristiwa yang terjadi kepada Fatimah. Lalu Fatimah memberi Salman jubah Rasulullah yang terdapat 7 tambalan dengan tali serat kurma. Kemudian Ali menerima jubah tersebut dari Salman dan segera mencium jubah Rasulullah diiringi haru dan tangis. Jubah tersebut beredar dari Ali ke sahabat yang lain, sampai pada akhirnya tiba di tangan lelaki Yahudi itu. Dengan dekapan yang erat dan penuh kerinduan, lelaki itu berucap, aduhai, betapa harumnya jubah ini. Lalu lelaki itu meminta izin untuk melihat makam Rasulullah. Sampai di makam Rasulullah, lelaki itu menengadahkan kepalanya ke langit dan berucap dalam tangisnya, wahai Tuhanku, saya bersaksi bahwa engkau adalah zat yang tunggal. Dan saya bersaksi bahwa orang yang ada di dalam kubur ini adalah utusanmu, Rasulmu, dan kekasihmu. Saya membenarkan apa yang ia ajarkan. Wahai Allah, jika engkau menerima keislamanku, maka cabutlah nyawaku.
Tidak lama kemudian lelaki itu terkulai jatuh dan meninggal. Para sahabat yang